Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barakah, dan tentunya ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita barangkali sudah tidak lagi ngeh atau sudah tidak lagi sadar, padahal sesungguhnya kita ini pernah berkomitmen kepada Allah dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Inilah komitmen kita. Jadi 3 kalimat ini menjadikan satu pernyataan komitmen, bahkan menjadi sumpah sebetulnya. Namun terkadang kita ini lalai. Kita ini tidak sadar, tidak ngeh. Padahal itu semua manusia itu pernah menyatakan itu. Raditu billahi rabba. Saya ridho bahwa Allah sebagai Rabb. Saya ridho Islam sebagai din, dan saya ridho Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya. Ini kan satu komitmen. Mungkin pada pertemuan ini saya akan membahas satu saja, yaitu raditu billahi rabba. Yang nomor 1. Yang 2, 3 insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Teman-teman mesti menyimak, ya, menonton video ini. Silahkan disimak dengan baik, jangan sepotong-sepotong, ya. Sekali lagi, ketika kita menonton video ataupun menyimak, silahkan tonton dan simak sampai selesai, jangan separuh-separuh atau sepotong-sepotong, karena ini akibatnya nanti khawatir tidak nyambung. Ini ada kekhawatiran ke sana. Jadi silakan disimak sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang komitmen kita atau pernyataan kita kepada Allah. Yaitu bentuknya adalah kalimat raditu billahi rabba. Saya ridho bahwa Allah sebagai Rabb. Ini kan pernyataan. Ini adalah ucapan lewat lisan kita. Kita menyatakan karena atas dasar keyakinan kita, atas dasar keimanan kita, sehingga kita mampu menyatakan raditu billahi rabba. Saya ridho bahwa Allah itu sebagai Rabb. Yang mesti kita pahami secara lebih jauh itu, Allah itu tidak cukup begitu menginginkan, ya, seorang hamba hanya dari ucapan saja. Akan tetapi Allah menginginkan apa yang diucapkan itu harus adanya sebuah pembuktian. Ini yang Allah inginkan. Jadi tidak cukup, ya, dengan ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan atau sumpah, ikrar dan seterusnya. Akan tetapi harus adanya sebuah pembuktian. Itulah yang Allah inginkan. Lalu kemudian bagaimana wujudnya, ya, pernyataan itu
kalau kita bawa di dalam aplikasi kehidupan. Ketika kita telah menyatakan saya ridho bahwa Allah sebagai Rabb itu, bagaimana pembuktiannya? Sebetulnya sederhana saja. Ya, sederhana saja. Ketika kita menyatakan bahwa saya ridho Allah sebagai Rabb, berarti saya siap untuk diatur oleh apa yang Allah aturkan. Singkatnya, kita siap untuk melakukan apa saja yang Allah mau, yang Allah inginkan. Sebenarnya begitu. Jadi sederhananya begitu. Ketika kita menyatakan saya ridho bahwa Allah sebagai Rabb, jadi bagaimana pembuktiannya? Saya siap untuk mengikuti apa-apa yang Allah mau. Itu sederhananya. Ya. Apa saja yang Allah mau? Cuman 2 dalam Al-Quran. Kalau tidak perintah, larangan. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. 2. Karena kalau kita simak, kita pelajari, ya, isi Al-Quran itu sebenarnya intinya itu. Yang dibuka dari suratul Fatihah, lalu kemudian ditutup dengan surat An-Nas itu, ketika disimpulkan, yaitu 2 itu. Kalau nggak perintah, larangan. Perintahnya ikuti dan jalankan, kemudian larangannya tinggalkan. Jangan dilakukan. Itu maunya Allah. Sederhana kan? Akan tetapi walaupun sederhana, faktanya kita ini berat. Berat untuk melakukan perintah Allah. Berat untuk menjauhi larangan Allah. Jadi di sini baru berasa. Dalam prakteknya itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Dalam prakteknya ini sangat berat. Ya. Tidak segampang apa yang kita ucapkan. Contoh saja. Kan perintah Allah itu banyak sekali. Banyak sekali dalam Al-Quran itu. Cuman kalau diambil intisarinya, ya, kalau disimpulkan gitu, isi perintah Allah itu, Allah maunya apa? Jangan melakukan kesyirikan. Artinya kita ini mesti bertauhid kepada Allah. Nah, itu perintahnya. Ya. Jadi isi Al-Quran itu perintah yang Allah perintahkan, ya, atau Allah mau gitu, hambanya itu mentauhidkan Allah. Kemudian larangannya yaitu jangan melakukan syirik kepada Allah. Perintahnya adalah mentauhidkan Allah, lalu kemudian larangannya adalah jangan melakukan syirik kepada Allah. Itu kalau disimpulkan atau intisari dari perintah dan larangan yang ada pada Al-Quran itu gitu. Tapi yang lainnya perintah banyak sekali gitu. Ya, turunan-turunan itu banyak sekali perintahnya. Ya, termasuk larangan-larangannya juga turunannya banyak sekali. Contoh, kita menyatakan, ya, saya ridho bahwa Allah sebagai Rabb. Berarti kan siap untuk mengikuti maunya Allah, perintah Allah itu. Kata Allah, engkau jangan melakukan kesyirikan, tapi engkau harus bertauhid kepada Allah. Sering kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, hidupku, gitu kan, matiku, ibadahku dan seterusnya itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Tapi prakteknya pernyataan itu dilanggar. Tetap aja kita melakukan kesyirikan. Ya mohon maaf aja. Ya ada sesuatu masalah, ya, problem kehidupan, bukan ngadu sama Allah. Padahal Allah itu sebagai As-Samad. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah.
Maka ketika kita punya masalah, ya, punya problem kehidupan, adukan kepada Allah. Curhat sama Allah. Lah kenapa jadi curhat sama yang lain? Karena dianggap bahwa itu adalah orang pintar. Orang yang bisa, katakanlah begitu. Yang bisa memberikan jawaban atau solusi. Padahal justru jawaban atau solusi yang disampaikan oleh orang pintar itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Inilah yang bahayanya, yang akan mengakibatkan menjadi masuk kepada lingkaran dosa syirik. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya. Keyakinan terhadap ya perdukunan, ya, sesuatu yang mistis gitu tuh, yang sifatnya mistis, yang nanti masuk kepada hal-hal yang ya tahayul, khurafat dan seterusnya. Ini adalah dosa syirik. Padahal justru kita sudah menyatakan di situ. Ya, saya akan mentauhidkan Allah dan saya tidak akan pernah melakukan syirik kepada Allah. Tapi buktinya justru kita ini melakukan kesyirikan. Jadi Allah tidak akan pernah ridho kalau begitu kepada kita. Nah, ini berat ternyata. Antara ucapan dengan pembuktian kita dalam praktek kehidupan ini tidak sesuai. Karena berat. Ketika Allah memerintahkan seorang muslim itu ya wajib sholat 5 waktu. Coba. Ini menjadi satu koreksian buat kita. Sudahkah kita merespon perintah Allah tentang sholat itu? Oh iya, saya sudah merespon, ya kan? Saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Ya bagus. Terus tingkatkan. Apakah sholat Anda itu tepat waktunya ataupun di awal waktu melakukannya? Nah, ini kan satu pertanyaan lagi yang harus kita jawab. Jadi pertama, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, sudahkah Anda sholatnya tepat waktu? Artinya sholat di awal waktu. Sudah, saya sudah sholat di awal waktu. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda membiasakan sholat secara berjamaah atau baru hanya sendiri saja? Ini kan harus adanya sebuah jawaban, artinya ada peningkatan-peningkatan. Terus, apakah sholat Anda ketika Anda sholat, lalu kemudian Anda membaca, ya, apakah bacaan yang Anda baca itu ngerti maksudnya, tahu maknanya, ngerti esensinya, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan dalam sholat? Nah, ini kan menjadikan satu koreksian juga buat kita. Supaya apa? Supaya adanya peningkatan yang lebih baik lagi. Ini perintah dari Allah, ya, dalam hal sholat. Jadi dalam hal sholat pun ternyata kita ini masih banyak gitu yang kurang baik atau yang kurang layak. Ini perintah dari Allah untuk terus ya memperbaiki. Ya, dari sisi kuantitas kita juga harus diperbaiki, ya, apalagi dari sisi kualitasnya ya kita harus perbaiki. Artinya pertama ya kan sholat kita harus dilakukan pada waktu yang tepat, artinya awal-awal waktu, jangan diundur-undur gitu tuh. Jadi diusahakan begitu. Jangan sampai diundur-undur. Ya, dientar-entar, antar aja gitu tuh. Akhirnya ya bahkan yang sampai ironisnya yang menyayangkannya jadi nggak sholat. Nauzubillah, ya. Jadi jangan sampai terjadi. Lalu kemudian ketika kita dalam sholat bacaannya nggak ngerti apa yang kita baca, ya kita harus diperbaiki supaya apa yang kita baca dalam sholat tuh ngerti maksud dan tujuannya. Terus yang tadinya sholatnya sendiri, ya kita upayakan ya. Kita upayakan untuk sholat berjamaah.
sehingga kualitas dari sholat kita ini betul-betul bisa tercapai. Itu perintah, ya, perintah dari Allah. Nah, ini menjadi koreksian buat kita, ya. Kira-kira sesuaikah kita dengan pernyataan yang kita nyatakan tadi? Sesuaikah kita dengan maunya Allah? Praktek hidup kita ini sesuai nggak dengan apa yang Allah mau itu? Ya. Allah maunya adalah kita mentauhidkan Allah, gitu, melaksanakan syariatnya, memenuhi perintahnya. Banyak sekali perintah itu, ya, ada perintah untuk sholat, ada perintah untuk mengeluarkan zakat, ada perintah untuk puasa, ada perintah untuk haji bagi yang mampu, ada perintah untuk nikah, ada perintah untuk jangan khianat, ya kan, mesti jujur, mesti jadi orang yang baik, gitu tuh. Harus sering bersilaturahim, ya, perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk bakti kepada orang tua, harus saling hormat, saling sayang. Itu kan perintah. Jadi banyak sekali perintah-perintah Allah itu, dari urusan-urusan yang kecil sampai kepada urusan yang besar, banyak sekali. Nah, itulah perintah dan itulah maunya Allah. Ketika kita menyatakan raditu billahi robba, berarti kita harus bisa membuktikan apa yang Allah mau dalam bentuk perintah-perintahnya yang kita lakukan. Itu yang pertama, perintahnya. Kemudian yang kedua adalah larangannya. Itu kan maunya Allah juga. Engkau jangan melakukan kesyirikan. Tapi yang justru ada sekarang ini, kita banyak melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah memerintahkan hanya ajaran Allah yang harus dipakai. Malah kita nyari-nyari ajaran yang lain. Ajaran bikinan manusia. Ya. Ajaran sesuai dengan ide-idenya. Ya. Ajaran yang sudah dicampur aduk, yang sudah direkayasa. Ya. Inilah kerjaannya siapa? Kerjaan Yahudi. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Jadi Yahudi itu kerjaannya ya udah mengotak-atik ajaran. Ya, jadi adanya sebuah pergeseran nilai dari yang benar sampai kepada yang sesat. Akhirnya yang tadinya A menjadi Z, dikaburkan. Nah, kita hari ini umat Islam yang hidup pada akhir zaman ini, ya, jadi korban. Jadi korban. Dan anehnya kita sudah jadi korban, ya kan, tertipu, dibodohi, tapi kita tidak mau berusaha untuk belajar secara benar dan sungguh-sungguh. Harusnya kita punya akal itu, jadi gunakan untuk apa? Untuk belajar, agar kita jangan sampai lagi tersesatkan oleh gaya Yahudi. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini larangan, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan engkau mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran yang batil, ajaran-ajaran yang menjauhkan dari Allah. Itulah ajaran nenek moyang. Ya, ajaran aba ana. Itu dilarang sama Allah. Banyak sekali larangan-larangan itu, dari urusan yang kecil sampai kepada urusan yang besar. Turun-turunannya, ya, turunan-turunannya itu. Yang namanya judi enggak boleh, larangan Allah. Mabok nggak boleh, larangan Allah. Berzina, ya, memfitnah, hasad, iri, dengki, sombong, dan seterusnya. Banyak sekali, itu kan larangan-larangan Allah. Kita merasa sekarang, sudahkah kita menjauhi larangan-larangan itu, atau masih tetap akrab? Sudah terbiasa dengan hal-hal yang begitu. Padahal kita sudah menyatakan, raditu billahi robba. Saya ridho bahwa Allah sebagai Rabb. Kalau engkau ridho Allah sebagai Rabb, ya engkau harus mengikuti maunya Allah. Maunya Allah apa? Jauhi larangan-larangannya. Dan itu menjadikan satu syariat dari Allah. Terasa kita hari ini. Sudahkah kita menjauhi larangan itu? Atau justru kita dekat? Kita sudah terbiasa, sudah menjadikan kebiasaan hidup kita mengikuti larangan Allah itu. Itu adalah larangan-larangan Allah yang sering dilakukan oleh
orang-orang yang berbuat maksiat karena mengikuti langkah-langkah setan atau perbuatan setan. Nah, ini bahaya. Jadi ini sebetulnya koreksian buat kita, evaluasi buat kita, bahwa kita ini sudah pernah menyatakan komitmen ya kepada Allah, raditu billahi robba, bahwa saya ridho Allah itu sebagai Rob. Maka pembuktiannya adalah kita siap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan siap apa saja yang dilarang oleh Allah. Itulah semuanya merupakan maunya Allah, dan itulah dibukukan oleh Allah menjadikan satu syariat agama. Gitu teman-teman sekalian, secara kesimpulan ya obrolan kali ini tentang raditu billahi robba. Barangkali ini saja obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.